warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Praitno, Menahim Ali Official dan Graha Mu'alaf. Sebelumnya saya minta maaf karena rekaman kali ini agak mundur ya. Biasanya malam Jumat, ini sampai hari Minggu baru kita bisa melakukan rekaman karena Ustadz Ali ada beberapa kesibukan ya. Dan alhamdulillah sekarang kita masih sudah berjumpa lagi dengan Ustadz Ali dan bisa mengisi kajian pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari keliling ya? Ya tergantung. Gitu ya. Keliling kemana maksudnya? Tapi hari Minggu ini saya lihat kok tidak menghadiri undangan khusus itu ya? Menghadiri undangan khusus. Undangan yang lagi dimaksud live itu ya? Iya, undangan apa yang dimaksud? Yang dari Robito. Oh, undangan yang dari Robito. Iya, kenapa nggak hadir ini ya? Ya, kalau undangan dari Robito, siapapun berhak untuk mengundang dan siapapun berhak untuk diundang. Ya, gitu ya. Saya memang menerima surat yang dikirim utusan langsung dari Robito Alawiyah. Suratnya ini. Jadi surat ini saya terima dari admin Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Oh, dikirim ke kampus. Pada saat itu saya ada di lantai 2 sedang mengadakan rapat. Sebetulnya kalau yang lebih etis, itu paling tidak bisa bertemu face to face, ketemu langsung dengan saya, supaya saya bisa tahu yang akan dibicarakan apa, tanggal berapa, saya ada waktu atau tidak, kemudian yang schedule-nya secara tertib itu seperti apa, sehingga kita bisa katakan itu adalah undangan yang betul-betul elegan. Oh, berarti waktu itu cuman dikasih undangan, ditaruh di bawah ya? Di saya terima langsung dari admin, tapi ketika saya tanya, ini undangan dari mana? Ada yang datang utusan dari Robito Alawiyah, ada sekitar 4 orang. Tapi saya tidak tahu siapa itu. Tapi yang jelas surat itu sudah saya terima dari admin. Dan ketika saya baca suratnya, memang menurut saya tidak biasa. Karena kalau surat itu secara resmi seharusnya ada penanggung jawab pelaksanaan acara. Tapi yang saya terima bentuknya seperti ini. Jadi ada panitia seminar, ketua dan sekretaris, tanpa ada pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dalam hal ini ketua seminar ini. Padahal ini kan seharusnya Robito Alawiyah organisasi besar. Kalau undangan RT, ke-RT-an atau ya, jangan gitulah. Kewarganegaraan seharusnya kan ada ketua RT mengetahui dan ketua RW juga mengetahui. Paling tidak yang penting tadi harusnya bertemu. Iya, seharusnya begitu. Apakah bisa bersedia atau tidak, itu kan enak dijawab. Seharusnya begitu. Itu adalah undangan yang sebetulnya elegan dan benar-benar beretika. Ini juga susunan acara tidak teknis. Ada, hanya 1 lembar surat tanpa ada struktur acara apa acara yang akan dilaksanakan. Tiba-tiba muncul di medsos. Saya juga kaget. Judul sudah ditetapkan, tanggal sudah ditetapkan tanpa konfirmasi kepada saya sebagai narasumber. Bahkan tadi saya lihat ada foto meja Ustadz Ali, ada namanya lagi. Nah, itu kan juga sangat tidak etis karena saya juga tidak ada jawaban. Bersedia atau tidaknya. Saya tidak mengatakan bersedia atau tidak bersedia. Seharusnya kalau yang lebih etis itu ya harus ada komunikasi minimal by phone, kemudian diteruskan dalam bentuk surat menyurat secara resmi. Seharusnya begitu. Surat undangan bagaimanapun yang saya terima sebagai narasumber begitu. Harusnya kalau acara besar seperti itu paling tidak ketuanya bisa telepon Ustadz Ali langsung. Teknisnya seperti apa, naik apa ke Surabaya, soalnya di jaraknya jauh dari Surabaya. Karena saya telah menerima surat ini secara langsung. Saya kemudian konsultasi kepada pimpinan di fakultas saya. Apa jawaban dari pimpinan? Tidak perlu hadir karena memang
kurang tepat kalau surat seperti ini. Iya. Jadi saya harus memahami apa yang beliau maksudkan, sehingga saya tidak akan memberikan jawaban apa-apa. Toh pada akhirnya tidak ada telepon ataupun undangan secara resmi Iya. menjelang pelaksanaan acara. Sampai hari ini, Hari ini? tadi pagi pun tidak ada Oh, apapun informasi. gitu. Tiba-tiba ada framing gitu. seperti itu. Ya, orang yang mau berpikir cerdas, mau memperhatikan persoalan, mesti tahu apa yang sedang dilakukan dan apa yang sedang terjadi. Iya, iya. Kalau saya datang, itu kan seharusnya saya tidak mewakili pribadi. Hmm. Saya mewakili institusi. Iya. Karena surat ini datang Ke kampus. langsung ke institusi. Iya. Sementara kalau saya duduk di sana, sedangkan yang sedang berbicara itu tidak mewakili institusi Robito Alawiyah, apakah ini sesuatu yang bisa dianggap wajar? Iya, iya. Kan tidak tepat. Soalnya struktur acara juga tidak disebutkan mau bicara Tidak dengan ada. siapa nanti di sana semua. Ya. Jadi ya saya anggap sekedar info saja. Jadi seperti orang kirim WA ya, mau peduli datang atau enggak, pokoknya udah saya Ya kirim seperti itu. Baiklah saudaraku ya, itu sekilas info aja. Soalnya di luaran sana ini banyak yang memframing Ustadz Ali. Banyak yang bertanya-tanya. Ternyata tadi jawaban seperti itu ya, supaya Anda paham. Dan Baiklah, ada yang lupa Pak Edi. Iya. Profesor Titik Puji Astuti. Oh, yang tadi bicara. Ya, yang beliau berbicara dalam konteks filologi itu bagus sebetulnya untuk membuka cakrawala bagaimana filologi itu punya peran Ya. dalam keilmuan, terutama dalam persoalan pembahasan manuskrip. Ya. Apapun manuskrip itu. Kalau bicara mengenai nasab itu kan bagian dari teks, sedangkan teks itu ada di dalam manuskrip. Jadi manuskrip itu tentu saja ini penting dipelajari oleh semua. Tetapi ada spesifikasi. Ada teks Arab, siapa yang punya kemampuan di situ. Ada teks Jawa, siapa yang punya kemampuan di situ. Dan dari situlah kita bisa paham spesifikasi keahlian kita masing-masing. Tapi minimal yang disampaikan itu sangat oke, dan itu membuka cakrawala bagi mereka yang ingin tahu apa itu peran filologi. Oh, ini Profesor Titik Puji Astuti ini Ya. satu jurusan ya berarti ya. Bukan satu jurusan, ini satu komunitas yang disebut Masyarakat Filologi. Pernaskahan Nusantara. Oh. Saya akrab dengan beliau juga. Oh, begitu ya. Akrab juga. Oh, sering Dan ketemu. besok tanggal 17 September, Ah. beliau juga sebagai narasumber di kampus saya, Oh, begitu. Universitas Airlangga, Iya, untuk bicara soal filologi juga. Oh, berarti Profesor Titik nanti ke Iya. Surabaya ketemu dengan Ustadz Ali. Tanggal 17 September. Dan itu mengundang beliau, Iya, itu lebih dari 2 bulan yang lalu. Wah, Sudah ada itu konfirmasi, ya. kemudian temanya ini, dan sebagainya. Dan itu yang mengundang instansi resmi. Iya, betul. Jadi cara mengundang itu seharusnya ada etika. Etika. Apalagi ini orang profesor. Meskipun Ustadz Ali nggak harus ditinggi-tinggikan ya. Pokok minimal itu prosedurnya dilalui lah. Ya. Tidak lempar undangan begitu saja. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, itu tadi sekedar info ya. Karena tadi pagi lagi live dan rame. Saya dapat kiriman tadi baru sore ini ya. Ada kiriman meja, ada tulisan Profesor Ustadz Ali tapi kosong. Baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu sebetulnya tema ini juga sering ditanyakan oleh orang-orang non-muslim, yaitu kisah antara Kain dan Habil. Karena kisah ini juga diceritakan di dalam Alkitab, kisah ini juga diceritakan di dalam Al-Quran. Dan pada malam hari ini kita akan kupas ini soal Kain dan Habil dan hubungannya dengan kitab-kitab baik itu Al-Quran, Alkitab, Talmud, dan kitab Zohar ya. Baik, ini Ustadz, untuk masalah Kain dan Habil yang sering ditanyakan oleh beberapa orang hubungan dengan Al-Quran, dengan kitab terdahulu, kan ada kesamaan cerita soal ini ya. Mungkin Ustadz Ali bisa ceritakan ini. Kalau kita membahas Al-Quran, Ya. berkaitan dengan kisah-kisah yang ada kemiripan dengan Bible atau Torah, paling tidak itu membuat kita semakin cerdas
untuk bisa menelusuri mengenai teks sumber. Ya. Kalau kita bicara melalui Al-Quran itu sendiri, misalnya kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat yang ke-30, itu ada rancangan Tuhan untuk menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Oh, khalifah. Ya. Kalau ayatnya, redaksi teks bahasa Arabnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ila akhirih ayat. Kalau diterjemahkan, dan ingatlah tatkala Tuhanmu telah berbicara kepada para malaikat. Jadi Tuhan sendiri bicara kepada para malaikat. Ada semacam komunikasi. Jadi itu informasi yang termaktub dalam Al-Quran. Mengenai rancangan apa sehingga Tuhan yang maha segala-galanya itu berkomunikasi dengan para malaikat. Rancangan apa yang sedang dibuat. Ternyata di situ dijelaskan, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat berkata, qalu, mereka serempak berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan seorang khalifah, seorang hamba yang disebut sebagai khalifah, yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Nah, ini ada sesuatu yang penting untuk dipahami lebih awal. Ternyata para malaikat yang diajak bicara oleh Tuhan itu sendiri bukan makhluk sembarangan. Ini makhluk yang memiliki kecerdasan tingkat tinggi. Makhluk yang memiliki spiritualitas tingkat tinggi. Dan makhluk yang memiliki emosional tingkat tinggi. ESQ. Kira-kira paham Pak Edi yang saya maksud? Bentar. Ada Misalnya, kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual, dan ada kecerdasan emosional. Oh, kadang-kadang ada pendapat malaikat itu tidak punya emosional. Bagaimana, Ustaz? Nah, dari sini nanti kita coba telusuri. Gitu ya. Ternyata yang dijawab oleh para malaikat itu, mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan sekaligus menumpahkan darah? Ini bukti bahwa para malaikat itu memiliki kecerdasan intelektual. Bisa membaca ke depan berarti. Bisa memprediksi. Oh, prediksi. Bisa membaca sesuatu apa yang akan terjadi. Ini bukan taken for granted. Bukan melangkahi Tuhan ini ya. Bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu saja sebagai taken for granted. Nggak bisa. Tapi ini bukti awal bahwa ini makhluk memiliki kecerdasan intelektual. Ya. Tetapi kita harus ingat, kata kunci yang dipakai para malaikat itu adalah kata ad-dima. Apa itu ad-dima? Wa yasfikud dima. Dan menumpahkan darah. Darah di sini bukan dalam bentuk tunggal, tapi darah di sini dalam bentuk jamak. Ad-dima itu darah-darah. Sedangkan darah-darah, ad-dima, diambil dari kata dam. Dam itu artinya darah. Dam itu ada dua huruf, dal, mim. Sedangkan makhluk yang akan diciptakan itu belum dibocorkan namanya oleh Tuhan. Belum disebutkan namanya. Dan belum disebutkan dari mana makhluk ini bahannya diciptakan. Belum. Tapi kenapa malaikat menggunakan ungkapan wa yasfikud dima? Berarti ungkapan kata ad-dima nanti memang terkait dengan pemilik nama ini. Siapa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Tuhan mengajarkan kepada Adam ilmu dalam segala hal. Berarti Adam itu hurufnya alif, dal, mim. Sementara pelakunya ini nanti ada kaitan dengan dam, darah. Oh. Menarik kan bahasa Quran tuh? Tapi dari sini kita bisa tahu bahwa yang dimaksud para malaikat itu bukan satu pribadi,
Tapi dari sosok pribadi ini akan muncul generasi-generasi. Itulah sebabnya menggunakan ungkapan ad-dima. Bukan sekedar ungkapan dam, tapi ad-dima. Berarti ini merujuk pada kumpulan generasi yang ada di masa depan. Nah, apa yang dikatakan oleh para malaikat ini tentu saja tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Memang tidak disebutkan namanya Pak Edi. Malaikat siapa saja di situ. Oh, malaikatnya tidak disebutkan. Nggak disebutkan. Iya. Tapi kita bisa tahu semua malaikat terlibat dalam diskusi itu. Dalam peristiwa besar itu. Dan sekali lagi, ini menunjukkan adanya kecerdasan intelektual para malaikat. Ya. Termasuk Jibril. Nama Jibril dicantumkan dalam Quran. Termasuk Mikail. Dalam Quran dicantumkan. Ini kaitannya dengan kecerdasan intelektual. Ya. Kecerdasan spiritualnya bagaimana? Teruji betul. Dia atau mereka tunduk patuh untuk sujud kepada Adam. Tunduk ya. Tunduk patuh, sujud kepada Adam. Tapi ada sebagian yang tidak tunduk. Yang mereka ini, yang satu pribadi ini dikenal dengan nama Azazil. Azazil. Nah, sekali lagi, ini berkaitan dengan Adam. Nah, apakah yang dikhawatirkan oleh para malaikat itu terjadi benar di masa depan? Iya. Jawabannya iya. Sampai sekarang ya. Baru satu generasi, yakni keturunan Adam, Ya. keturunan langsung dari Adam, berarti kan generasi awal itu. Disebutkan terjadi peristiwa pembunuhan itu. Ini kalau malaikat nggak cerdas tidak mungkin sampai fakta itu betul-betul real. Nah, apa yang termaktub di dalam Al-Quran mengenai putra-putra Adam yang terlibat pembunuhan itu tidak disebutkan namanya Pak di dalam Al-Quran. Nggak disebutkan. Putra-putra yang terlibat? Peristiwa pembunuhan atas putra Adam, nama pemilik sang nama itu tidak disebutkan namanya. Nggak disebutkan. Mau disebut Qabil, mau disebut Habil, tidak ada di dalam Al-Quran. Oh, Kain dan Habil tidak disebutkan? Tidak disebutkan. Oh. Kenapa? Ya pasti ada rahasianya Pak Edi. Kenapa nggak disebutkan? Sementara di dalam Bible disebutkan. Namanya Kain dan Habil. Al-Quran tidak ya? Al-Quran tidak menyebutkan. Tetapi dari sini kita bisa tahu peristiwa pembunuhan itu memang terjadi. Dan itu termaktub di dalam surah Al-Ma'idah. Ayat 27 sampai 31. Al-Ma'idah ya? Iya. Lihat tuh, surah Al-Ma'idah ayat 27 sampai 31. Dan itu persis seperti apa yang tertulis dalam Alkitab atau the Bible. Jadi yang dikatakan Al-Quran ini bukan informasi internal saja Pak ini. Ya. Tahu maksudnya informasi internal? Hanya Al-Quran saja. Hanya Al-Quran saja. Bukan, tapi ada kesaksian, ada validasi dengan dokumen eksternal. Dokumen apa itu? Bible sendiri. Oh, menyebutkan kisah yang sama. Ya. Ini Al-Maidah ayat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua dalam kurung Habil diterima dan dari yang lain dalam kurung Qabil tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Nah, itu kalau terjemahannya, muncul nama tidak? Tidak ada. Terjemahannya tadi, muncul nama tidak? Ada. Tanda kurung. Ada, dalam tanda kurung. Ya. Artinya, nama itu dalam teks Quran sebenarnya nggak ada. Oh, ditambahkan. Tidak disebutkan. Tetapi itu sudah benar. Bahwa yang dimaksud itu adalah Qabil dan Habil. Tapi Quran tidak menyebutkan nama itu. Karena ada peristiwa yang keji di hadapan Tuhan. Dan itu telah diprediksi oleh para malaikat waktu itu. Tetapi di sini ada kesamaan dengan Alkitab. Ketika disebutkan teksnya, idh qarraba qurbanan
fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Tatkala ada pelaksanaan kurban, yang kurban pertama diterima, yang kurban yang lain tidak diterima. Jadi kurban yang diterima siapa? Kurbannya Habil. Kurban yang tidak diterima, kurbannya Qabil. Dari situ ada kesamaan dengan Alkitab. Jadi Habil terbunuh. Di dalam Alkitab itu, ketika Habil terbunuh, maka Tuhan berkata di sini. Kalau teks Ibraninya disebutkan demikian. Wayomer meh ashita kol damei akhiqa. Dan Tuhan berfirman, me ashita kol damei akhiqa. Mengapa suara jeritan dari darah-darah saudaramu itu terdengar oleh Tuhan. Dan ungkapan damai itu bentuknya jamak. Yang terbunuh siapa? Yang terbunuh Habil. Ya. Satu orang atau banyak orang? Satu orang. Satu orang. Tapi yang menjerit itu darah-darah. Disebutkan damai. Bukan darah. Jamak berarti ya. Tapi jamak. Ini menarik kan? Persis seperti yang dikatakan Quran. Tapi malaikat berkata, wa yasfikud dima, yang akan menumpahkan darah-darah. Yang dirujuk itu Adam, satu pribadi. Tapi kenapa digunakan ungkapan darah-darah? Alkitab semakin memberikan penegasan, Habil ketika terbunuh, yang menjerit bukan darah Habil, tapi darah-darah Habil. Loh, kok bisa? Bentuknya jamak. Di sini ada penjelasan. Persis seperti apa yang dikehendaki di dalam Quran. Penjelasan dari Rashi, Rebbe Shlomo bin Yitzhak, dan itu merujuk pada Bereshit Rabbah. Bereshit Rabbah itu kitab tafsir dalam tradisi Yahudi. Ketika menyebutkan damai akhiqa, darah saudaramu, itu diberikan penjelasan lengkap seperti ini. Damo artinya darahnya, wadam zar'itih, darahnya, dan sekaligus zir'i. Kalau bahasa Arabnya dzurriyahnya. Jadi darahnya Habil sekaligus darahnya dari dzurriyahnya Habil, keturunan Habil. Bahasa, kalau dilihat dari bahasa Ori, itu akan sambung menyambung, Pak Edi. Artinya yang dikatakan Quran ini bukan hanya dokumen kita, dokumen internal, tapi ada keterlibatan dengan dokumen eksternal. Kisahnya bukan hanya ada di dalam Alkitab, bukan hanya ada di dalam Al-Quran, tapi ada kaitan juga dalam kitab Targum, ada kaitan dalam kitab Zohar, ada kaitan dengan kitab Talmud. Coba bayangkan, dokumen yang tadi saya sebut itu saling dukung-mendukung satu dengan yang lain. Bahkan dari eksternal juga. Iya. Jadi kalau saya bertanya kepada Pak Edi, bagaimana kita bisa menvalidasi ayat yang berbunyi wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ayatnya seperti itu. Biasanya kita yang muslim yang akrab dengan Al-Qur'anul Karim, jawabannya begini, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak percaya kamu berdosa. Ya tidak salah jawaban itu, tapi itu cukup diimani dan tidak perlu diwacanakan di ruang publik. Kalau mau diwacanakan di ruang publik, harus ada pembuktian dokumen eksternal. Kira-kira kita bisa nggak menghadirkan dokumen eksternal persis seperti apa yang dicantumkan dalam Al-Quran itu? Jawabannya ada. Dalam Alkitab, dokumen eksternal. Dalam kitab Targum, dokumen eksternal. Dalam kitab Zohar,
dokumen eksternal. Talmud ada. Talmud menyebutkan itu. Bahkan ketika menyebutkan peristiwa terbunuhnya Habil, dan kemudian Qabil atau Kain menurut Alkitab itu menguburkannya. Kemudian ada penegasan di dalam Al-Quran itu. Penegasan apa? Penegasan mengenai ini. Dzalika katabna ala bani Israil innahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Intinya begini, telah kami tetapkan, telah kami tuliskan di dalam kitab Bani Israel, barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa hak, maka sama dengan dia membunuh seluruh umat manusia. Ini ayat Quran. Tetapi anehnya, ayat Quran seperti ini tercantum juga di dalam kitab Talmud. Oh, di Talmud ada itu? Kitab Talmud itu dokumen eksternal, Pak Edi. Apa yang tercantum dalam Al-Quran ini diklaim sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Tapi masalahnya, ini bukan muncul tiba-tiba. Ada kaitan dengan dokumen yang saya sebut dalam kitab Talmud itu. Kalau di Talmud, inilah cara ya, menvalidasi data. Kalau tiba-tiba muncul ayat seperti ini pada dokumen abad ke-7, Quran itu abad ke-berapa, Pak Edi? Iya, 7 itu. Abad ke-7, 7 Masehi. Nabi wafat tahun berapa? 632 Masehi. Berarti Quran sudah selesai, komplit, abad ke-7 Masehi. Bagaimana kita bisa menelusuri ayat seperti ini? Apakah ada dokumen sebelumnya? Kita tahu, ternyata ada. Dalam kitab Talmud. Talmud itu selesai terkodifikasi dalam tradisi Yahudi. Abad ke-5 Masehi. Berarti dalam rentang 2 abad, ayat seperti ini ada dokumen eksternalnya. Inilah cara mendeteksi kebenaran itu tidak bisa tiba-tiba muncul. Tapi ada validasinya. Memang kalau dalam tradisi pesantren, tradisi pesantren itu menggunakan cara pemahaman kesarjanaan tradisionalis. Maksudnya, ya cukup yang dikatakan Quran bagaimana, udah selesai, itu wahyu Allah. Ya memang nggak salah itu. Tapi kalau kita menyuarakan ini di ruang publik kepada non-Muslim, mereka menuntut bukti atau tidak? Iya. Mereka menuntut bukti. Hadirkan bukti, dokumen eksternal yang mirip seperti itu. Kalau ada, mana buktinya? Kita bisa hadirkan itu tidak? Dan ternyata ada. Itu berarti seperti kisah-kisah para nabi yang di dalam Al-Quran pun itu diceritakan di kitab-kitab yang lain. Kemudian kalau ada wahyu Allah di dalam salah satu ayatnya, kemudian di kitab yang lain juga ada, itu maksudnya wahyunya berarti hanya Al-Quran saja atau yang sebelumnya sudah ada gini? Masalahnya begini, Pak Edi. Pak Edi mengaku sebagai orang yang beragama, memilih Islam deh. Pak Edi kan punya pengalaman tuh. Beragama ini pindah menjadi agama ini. Dasarnya apa? Kenapa milih yang ini bukan milih yang itu? Beriman. Beriman pada apa? Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu. Selesai. Ya sudah, imani. Nggak perlu memaksa orang lain untuk percaya seperti kepercayaan Pak Edi. Bisa nggak kalau Pak Edi memaksa orang lain supaya percaya? Harus percaya, ini Quran. Nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali kalau kita bisa menghadirkan apa yang dikatakan Quran, dokumennya itu bisa divalidasi dengan sumber eksternal di luar Quran, baik itu era sebelumnya ataupun era yang sezamannya. Barulah apa yang dikatakan Quran memang betul-betul bukan klaim sepihak. Dari sinilah kita baru bisa bersuara di ruang publik dan siapapun berhak untuk memvalidasi itu. Berarti tidak asal mengarang. Soalnya tuduhan-tuduhan mereka kan ini bukan wahyu Tuhan, itu karangan Nabi Muhammad katanya. Ya kalaupun karangan Nabi Muhammad, misalnya tuduhan itu muncul.
berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melakukan cross check dengan data-data sebelumnya. 200 tahun yang lalu padahal ada ya. Berarti dia sangat cerdas atau tidak? Sangat cerdas. Kalaupun seandainya Quran ini bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sebagai wahyu. Oke lah, ini sebagai karangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa cerdasnya beliau sampai beliau bisa dikatakan sebagai orang yang mampu menvalidasi dengan dokumen-dokumen era sebelumnya. Dan itu bukan dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa melintas bahasa lain. Iya. Talmud itu bahasa Ibrani. Talmud bahasa Ibrani. Iya, iya. Zohar dalam bahasa apa? Oh, kitab Zohar itu Besar, tebal, Pak Edi. Saya punya ada sekitar 23 jilid. Kitab Zohar. Kitab Zohar. Dan ayat seperti yang tercantum dalam Al-Quran ada seperti itu. Kalau dikatakan itu menjiplak bagaimana Ustaz Ali ya? Kenapa menjiplak? Al-Quran menjiplak kitab Zohar katakan. Oke, begini. Kalau dikatakan Al-Quran menjiplak Zohar, karena adanya kesamaan. Kemudian Al-Quran dikatakan menjiplak kitab Bible, karena ada kesamaan. Pertanyaannya, apakah kitab Weda itu menjiplak kitab Bible? Kitab Weda? Oh iya, kisahnya hampir sama juga. Bukankah ada kesamaan antara kitab Weda dengan kitab Bible? Bible iya. Berarti kita, kalau dikatakan Al-Quran, sekali lagi, menjiplak kitab Bible, seharusnya kita konsisten mengatakan bahwa Bible juga menjiplak kitab Weda, karena ada kesamaan dengan kitab Weda. Apakah mungkin Quran menjiplak kitab Bible, sementara kitab Weda menjiplak kitab Bible? Bukankah kitab Weda lebih ada, lebih awal dibanding kitab Bible? Begitu kan seharusnya bernalar yang sehat? Jadi istilah menjiplak itu sangat tendensius. Adanya intertekstualitas antara kitab-kitab sebelumnya itu sekaligus menvalidasi bahwa ini bukan informasi yang terputus, tapi informasi yang saling melengkapi, saling terkoneksi, yang berasal dari sumber yang sama. Satu, iya. Jadi contohnya seperti kisah Kain dan Habil, itu awalnya memang ditulis di dalam kitab Yahudi. Bahkan ada di kitab Taurat. Kemudian di Al-Quran juga diceritakan ulang. Itu sering ya, bukan hanya di kisah Kain dan Habil saja, tetapi kisah-kisah nabi-nabi yang ada di dalam Bible pun sering diulang di dalam Al-Quran. Itu maksudnya seperti apa, Ustaz Ali? Ya sebenarnya seperti kita membeli sepeda motor atau membeli mobil yang keluaran dari Nissan, ya kan? Yang edisi sekian diperbarui dengan edisi berikutnya, diperbarui dengan edisi berikutnya, kan berasal dari sumber yang sama. Hanya ini ada upgrade. Oh gitu. Iya kan? Begitu juga kitab suci. Karena berasal dari sumber yang sama, ada upgrade. Jadi bukan dalam makna ini menjiplak ini menjiplak ini. Pertanyaannya, apakah Quran menjiplak Alkitab, Bible, kemudian berhenti begitu saja? Tidak. Apakah Bible ada kaitan dengan kitab sebelumnya? Harus ditelusuri. Masalahnya, kita sendiri tidak menguasai kitab Weda dalam bahasa Sangsekerta. Soalnya kemarin lagi rame ini tuduhan Islam itu mencuri nabi-nabi dari Yahudi. Bahkan ada tuduhan Islam itu mencuri sejarahnya Yahudi yang ditulis di dalam Al-Quran. Itu mirip dengan kisah ini ya, soalnya kan pengulangan-pengulangan lagi itu Ustaz ya. Ya sama seperti kalau kita berkata di dalam kitab Bible, Musa membelah lautan. Sementara dalam kitab Weda, Sri Krishna membelah lautan. Di dalam kitab Bible, Yesus Kristus bisa berjalan di atas air. Sementara dalam kitab Weda, dalam kitab Mahabharata terutama, justru disebutkan Krishna bisa berjalan di atas air. Bahkan memberi ribuan orang dengan satu roti pun di dalam ada juga di dalam kitab Weda. Iya. Apakah berarti kitab suci Weda menjiplak dari
Bible. Atau Bible menjiplak beda. Nah itu sebetulnya orang yang cerdas nggak perlu saya jelaskan bisa paham. Iya, iya. Iya kan? Berarti ada upgrade lagi ya. Atau kisahnya mungkin pengulangan kisah semacam itu mungkin sudah Allah ciptakan ya. Ya kalau bahasa sederhana begini, kita akan fokus pada persoalan mengenai Kain dan Habil. Semua kisah-kisah selain Habil dan Qabil itu sebetulnya ya memang ada koneksitas antara kitab-kitab terdahulu. Tidak hanya koneksitas antara Quran dengan Bible saja, tapi antara Quran dengan Bible, antara Quran dengan Taurat, antara Quran dengan kitab Dhammapada, agama Buddha, antara Quran dengan kitab Konfusius. Bayangkan, antara Quran dengan kitab Dhammapada, kitab agama Buddha, ada kaitan. Saya bisa jelaskan itu, tapi bukan pada saat sekarang. Apakah mungkin Nabi kita Muhammad SAW bertamasya ke tanah India? Tidak ada dokumen itu. Tapi kenapa ada teks yang sama? Alasannya sederhana, karena sumbernya satu. Iya, di dalam hadis juga disebutkan Nabi itu ada 124 ribu ya. Yang disebut di kitab Bible atau Al-Quran hanya beberapa ya, sekitar 25 ya. Berarti di luaran sana, baik itu di negara-negara di luar Yahudi, pasti ada nabi-nabi yang lain ya. Iya. Dan itu terkonek semua karena satu sumber ya. Ya istilah nabi kan hanya dalam bahasa Arab atau Nabi dalam bahasa Ibrani. Di dalam tradisi India nggak ada istilah nabi, yang ada istilah avatar atau resi. Ya karena beda bahasa. Tapi para nabi itu diutus kepada semua bangsa. Dan seruannya satu ya. Iya. Yaitu menyembah kepada Tuhan yang agung itu. Berarti di dalam Al-Quran juga disebutkan itu sebetulnya sebetulnya pertanyaan seperti itu kan di zaman Nabi sudah pernah ditanyakan, bahwa di dalam Al-Quran itu sifatnya hanya mengulang ya, untuk memberikan pelajaran. Kisah-kisah terdahulu itu bisa diambilkan pelajaran seperti ada itu dua tujuannya. Satu, apa yang benar dalam kitab terdahulu dikatakan benar. Apa yang keliru diluruskan. Hanya dua itu aja. Dan buat contoh yang sekarang gitu ya. Jadi kalau ada yang masih berkata Quran menjiplak Bible, Quran menjiplak Alkitab, ini berarti wawasannya sangat rendah. Literasinya kurang banyak. Ngopinya kurang kental. Jadi kalau masih muncul pertanyaan itu lagi, tidak perlu saya jawab lagi Pak Edi. Karena saya sangat-sangat kesulitan untuk berbicara kepada orang yang tidak mau dicerdaskan. Tidak ada bahasa yang sangat penting saya sampaikan kepada orang yang punya watak seperti ini. Tidak perlu diulang lagi. Bahkan kemarin ada seorang pendeta besar, dia mengatakan, apakah Nabi Musa itu berbahasa Arab? Karena di dalam Al-Quran Nabi Musa berkata-kata dalam bahasa Arab. Kemudian Nabi Daud apakah waktu itu berbahasa Arab? Nah, ini kan jadi penghinaan mereka di dalam Al-Quran. Karena nabi-nabinya orang Yahudi yang dalam bahasa Ibrani itu kan dalam percakapannya dianggap mereka berbahasa Arab. Bagaimana? Ya kita lihat juga kan, apakah setan juga bicara kepada Adam dalam bahasa Ibrani? Apakah Tuhan bicara kepada Adam dalam bahasa Ibrani? Apakah Fir'aun bicara kepada Abraham dalam bahasa Ibrani? Apakah Raja Quraisy bicara kepada Bani Israel dalam bahasa Ibrani? Berarti memang tuduhan-tuduhan itu kan ya sepertinya kan surga hanya milik mereka, nabi-nabi itu milik mereka, yang lain nggak boleh nyontoh gitu atau menjiplak kisahnya, mungkin seperti itu Ustaz ya. Ya biarkan sajalah, saya nggak perlu jawab. Kalau nanti diskusi kita kemana-mana nanti. Malah bingung. Baiklah saudara-saudariku sekalian, ini tadi sudah kita jelaskan panjang kali lebar soal kisah Kain dan Habil, dilihat dari beberapa versi kitab suci ya, baik di dalam Al-Quran, Bible, bahkan ada di kitab Talmud, bahkan kitab Zohar juga menceritakan. Intinya satu ya, apa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Allah sudah mewahyukan kepada Nabi Muhammad
Meskipun Allah itu mengulang-ulang kisah yang lama, itu bukan berarti Nabi Muhammad itu menjiplak atau mengkopi dari karangan yang terdahulu, tetapi ini adalah benar-benar wahyu dari Allah, dan ini upgrade ya istilahnya Ustaz ya. Dan itu bisa menjadikan hibroh atau contoh toladan dan juga wawasan ke depan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, saya ingatkan sekali lagi bahwa yayasan kami, Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid Surabaya, saat ini terus berbenah, terus melakukan banyak program, bahkan kegiatan-kegiatan pembinaan para mu'alaf dan sebagainya. Sekretariatnya juga ada di Surabaya, dan saat ini juga menampung para mu'alaf yang membutuhkan bantuan. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bersahadat, bisa mendatangi sekretariat kami yang alamatnya ada di Surabaya ya. Bisa menghubungi kami, bisa menghubungi nomor HP yang tertera. Mungkin ada yang ingin konsultasi, atau karena keluarganya murtad dan sebagainya, bisa mendatangi sekretariat kami. Kami siap membantu ya. Dan juga untuk saudara-saudara yang ingin bersahadat, bisa datang ke sekretariat kami dan kita akan sahadatkan, termasuk akan membimbing dalam hal membaca Al-Quran, membimbing cara-cara sholat mulai nol ya. Dan di sana kita siapkan guru-gurunya. Untuk itu yang Anda yang ingin berkontribusi kepada yayasan kami, Anda bisa kirim bantuannya ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 11188899971 di atas nama Yayasan Pembina Mu'allaf At-Tauhid Jawa Timur. Dan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah mengirimkan bantuannya kepada kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga semua amal dan ibadah bapak ibu diterima Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada closing, Ustaz? Ayat yang tadi saya bahas bersama Pak Edi dalam surah Al-Baqarah ayat 30 tadi, berkait dengan penciptaan Adam, kemudian apa yang terjadi pada keturunan Adam, yakni Kain dan Habel, atau Qabil dan Habil, bukan hanya tercantum dalam satu kitab suci, tapi tercantum dalam kitab-kitab suci, dalam dokumen internal, dalam dokumen eksternal. Baik itu dokumen yang sezaman ataupun dokumen yang muncul pada awal ya. Periode. Dan itu saya kira menjadi kita sendiri semakin cerdas untuk memahami bahwa ini wahyu bukan muncul tiba-tiba, tapi wahyu itu ada semacam benang merah ya. Benang merah yang menghubungkan antara informasi yang satu dengan informasi yang lain, bahkan melintas bahasa, melintas tradisi agama-agama. Nah, itulah dahsyatnya Quran. Luar biasa ya Al-Quran. bukan hanya khusus orang Arab saja, tetapi melintas batas. Ya. Sudah. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz Ali. Demikian saudara-saudaraku sekalian, pada perjumpaan kita pada malam hari ini, semoga Anda bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Dan kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.